Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'a lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minadh-dhulumati kadh-dhalal ila nuril iman wal islam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan Allah terima sebagai bentuk amal ibadah kebaikan kita yang kemudian menjadi sebagian bagian dari wasilah untuk kemaslahatan dan kemudahan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati kadh-dhalal ila nuril iman wal islam. Atas beliaulah Islam bisa sampai kepada kita semua. Maka sudah seyogyanya, sepatutnya, seharusnya berusaha dengan ikhtiar kemampuan yang ada, kita semestinya mampu melaksanakan segala sunnah dan risalahnya. Jamaah rahimakumullah, Ramadan tentu baru saja kita lalui, dan kita berharap dengan penuh pengharapan setiap lantunan doa, di setiap sujud, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, usia dan umur disampaikan pada bulan Ramadan berikutnya. Namun tentu yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita mesti mampu mewarisi dan menjaga serta melestarikan amal ibadah utama di bulan Syawal sebagai bagian dari bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan di bulan suci Ramadan yang telah kita lalui. Para ulama juga sering menyebut istilah dalam bentuk istilah lain. Ramadan sering juga disebut sebagai khairul usrah. Ramadan juga sering disebut sebagai syahrul Quran, dan ada juga yang menyebut sebagai syahrul syahadah. Syahrul sa'adah, sebagai bulan kebahagiaan, bulan kesenangan. Apa yang dimaksud dengan bulan kesenangan dan kebahagiaan adalah bagaimana momentum Ramadan yang kita jadikan sedemikian baiknya sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual kita, terlebih dalam menghadapi bulan-bulan setelahnya, terutama di bulan Syawal yang hakikatnya mesti menjadi spirit untuk kita tingkatkan di setiap amal ibadah yang kita jalankan. Oleh karena itu tentu dengan penuh pengharapan atas setiap amal ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan kita tergolong mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang Allah janjikan sebagai kelompok orang-orang yang beruntung, al-faizun. Karena itu jamaah rahimakumullah, spirit Ramadan tentu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sinyal dan konsistensi serta suasana religiusitas yang kita telah dapatkan harus kita tingkatkan di bulan Syawal. Satu di antara banyak amalan ibadah yang utama di bulan Syawal, di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu syittata ayyam min Syawal kana tamamas sana. Barang siapa yang mampu menjaga, melaksanakan
Ibadah puasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya, dilanjutkannya dengan melaksanakan ibadah puasa yang 6 hari, kana tamamas sana. Artinya dia sedang menyempurnakan dalam melaksanakan satu penuh ibadah puasa. Begitu yang dikutip dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam redaksi hadis lain disebutkan berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka menjadikannya ja'alahullahu kasyamid dahri. Mereka seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun setidaknya ada 5 spirit dan kebahagiaan yang kita dapatkan dan dapat kita lestarikan sebagai bentuk waris dari atas amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah asy'adatul jasadiyah. Ini kebahagiaan, kesenangan lahiriah atau jasad. Ini berupa kegembiraan dan kenikmatan yang bisa kita dapatkan sebagai bentuk rasa syukur atas kita menahan dalam 1 bulan di bulan Ramadan sesuatu, baik itu makan, minum maupun hawa nafsu. Nafsu yang kemudian hari ini kita nikmati santapan hidangan, makan, minum yang kita jalankan di selain bulan Ramadan. Karena kegembiraan yang tentu sangat menggembirakan di saat bagi orang yang mampu berbuka dan kemudian bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Sebagaimana riwayat hadis, dan itu semua berlaku bagi orang yang sedang berpuasa kemudian berbuka. Kebahagiaan kedua yang seharusnya kita dapatkan dan kita nikmati setelah di bulan Ramadan adalah asy'adatul fikriyah. Ini kebahagiaan intelektual, tradisi ilmu yang kita jaga, tradisi membaca kita yang kita jaga di bulan Ramadan dengan banyaknya tadarus, membaca Al-Quran, mengkaji khazanah keilmuan Islam, dan banyak lain sebagainya, baik melalui majelis taklim atau platform media sosial dan multimedia lainnya di era yang serba digital. Yang kemudian itu kita jaga sebagai bentuk ciri kebahagiaan seorang mukmin di saat mampu memaksimalkan peran akal yang telah didapatkannya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada kita, maka dari setiap hikmah yang kita dapatkan khairan katsira, sesungguhnya Allah telah memberikan kebahagiaan dan kebaikan yang sangat besar. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tentu yang demikian itu akan dinikmati bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian kebahagiaan yang ketiga yang disebutkan sebagai bentuk waris dari apa yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan untuk kita amalkan dan pertahankan serta tingkatkan adalah as-sa'adatul ijtimaiyah. Ini kebahagiaan sosial karena kita telah dilatih, telah dijaga sedemikian rupa untuk terbiasa melakukan sesuatu yang baik dalam bentuk jamaah, baik sholat berjamaah maupun dalam berinfak, berzakat, berbagi dan yang lainnya. Yang itu semua kita jalankan secara konsisten di bulan Ramadan. Maka sudah semestinya bagi kita sebagai bentuk kebahagiaan dan tahniah dari amal kebaikan yang kita laksanakan, seharusnya kita mampu tingkatkan di bulan Syawal. Kemudian yang keempat adalah as-sa'adatul atifah. Ini kebahagiaan emosional, kebahagiaan dari dalam. Bagaimana kemampuan kita terbiasa untuk menahan lapar, menahan haus dan dahaga, dan menahan segala bentuk aneka godaan duniawi. Mendahulukan sesuatu yang kita butuhkan dibanding dengan sesuatu yang kita inginkan.
Karena kita ketahui bersama bahwa puasa itu separuhnya adalah bentuk dari kesabaran. Maka buah kebahagiaannya hari ini kita dapatkan untuk terus kita jaga, kita jalankan, dan bahkan kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah as-sa'adatul ruhiyah, adalah kebahagiaan spiritual. Nih, kebahagiaan ini tentu menjadi inti dari atas amal ibadah yang kita jalankan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Tentu ini tercermin dari setiap kepribadian mukmin yang taat dan tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dan pertemuan yang intens melalui kegiatan-kegiatan spiritual adalah merupakan bagian dari ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip sejatinya bukan hanya sebatas semata-mata menjalankan ritual ibadah. Dengan kita mengajarkan kepada putra-putri kita, mengajarkan kepada keluarga kita tentang kaifiat dan pelaksanaan perintah puasa di bulan Ramadan yang lalu. Kemudian kita mengajak, menjelaskan tentang hikmah dalam menjalankan puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal kepada keluarga dan putra-putri kita. Maka sejatinya kita sedang menanamkan nilai ketauhidan, akidah, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas titah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, spirit Ramadan yang bermuara kepada kebahagiaan, sebagaimana yang khotib sampaikan, maka idealnya kesenangan dan kebahagiaan itu mampu kita dapatkan dan kita rasakan di bulan Syawal ini. Dan komitmennya bagi kita sebagai seorang pribadi muslim harus nantiasa kita jaga, lestarikan, dan lebih baik kita tingkatkan dari setiap amal ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua hidayah dan inayah, kesehatan jasmani serta rohani, agar senantiasa kita terus berikhtiar dengan segenap kemampuan yang ada menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.